Hai Super Loveku, apa kabar kalian? Aku tahu beberapa di antara kalian ada yang senang hari ini. Ada juga yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang yang kalian cintai. Kalian tidak tahu kalian ini salah apa. Kalian tidak tahu kalian ini salah melangkah di mana. Tetapi tiba-tiba waktu terjadi begitu cepat dan membuat kalian akhirnya tidak komunikasi, bahkan saling blok. Padahal kamu sendiri kadang-kadang gak merasa salah. Hubungan ini terjalin dikarenakan mungkin karena adanya kebohongan dari dia. Ngakunya single, gak taunya double. Ngakunya setia, gak taunya berkhianat. So, dengan bacaan dari aku, mudah-mudahan bisa membuka mata dan hati kalian. Aku harap kalian menontonnya sampai habis dan ingat ini adalah fun reading. Jangan terlalu diambil hati, ambil yang baik-baik dan buang yang jelek. Kita langsung masuk pembacaan. Halo semuanya, apa kabar? Baik-baik kah? Untuk tema kali ini adalah siapa yang mengenang kamu dikala sudah tidak ada kontak. Ya, mungkin kalian itu sudah bertahun-tahun tidak kontak, atau kontaknya juga kayak on off, ya kan? Sekarang kita akan cek siapa sih orang ini yang kira-kira masih mengenang kamu. Ten of Autumn, Eight of Summer, Prince of Winter, Awakening, dan di sini ada Prince of Winter lagi dan The Magician. Aku melihatnya gini ya teman-teman. Ten of Autumn, dia bisa jadi orang yang dekat dengan keluarga, atau dia sudah berkeluarga. Di sini aku merasakan energinya dari berkeluarga. Ini energinya dari Taurus, kemudian Virgo dengan Capricorn. Kemudian dia adalah ciri-ciri orang yang tidak pasti, tidak memberikan kepastian sama kamu sebelumnya. Jadi semacam kayak apa ya, keinginannya tuh untuk nge-move on itu ada, atau dia kayak ingin jalan sama kamu, tapi mungkin tidak kesampaian gitu loh. Jadi itu arah tujuan ketika jalan sama kamu itu nggak tentu arah, dia mau serius atau enggak. Di sini sifatnya masih kekanak-kanakan. Kemudian aku melihatnya dia seperti kayak dia orang yang susah untuk dikasih tahu. Tetapi kalau misal dia ngomong aku sayang kamu, aku apa gitu, dia semacam orang yang kayak benar gitu kalau ngomong ya, seakan-akan benar gitu. Tapi kadang-kadang dia ngomong itu nggak pakai perasaan gitu loh. Jadi kayak emosinya itu ada. Jadi ketika dia emosi, ya itu yang diomongin gitu lah. Tidak sepenuhnya orang ini tuh romantis. Dia secara spiritual, dia mikirin. Dia adalah orang yang tidak bergerak. Dia adalah orang yang sebenarnya manifest dari pikiran. Kalau misalnya dia kangen sama kamu, dia mikirin kamu terus sampai kamu tuh keingetan gitu loh, kayak nyambung gitu, kontak batin. Kemudian di sini dia adalah orang yang pintar, dia adalah orang yang fokus, apalagi kalau misalnya sudah bekerja, sudah menghasilkan uang dengan berbau dengan keuangan dan lain-lain, dia itu jago gitu loh. Terus dia orangnya kalau lagi kerja nggak mau diganggu, nggak mau diselak gitu ya. Kalau misalnya kerja, kalau kamu lagi kangen ya dia nggak mau diganggu pokoknya.
fokus gitu. Dan The Magician, ini orangnya gampang berubah-ubah ya, agak sedikit juga manipulatif, agak sedikit juga tidak teman-teman, mengelabui. Kemudian kalau dia menginginkan sesuatu ya dia kan dekatnya gila-gilaan sih, ngedeketin kamu gila-gilaan. Terus ini aku melihatnya energinya ada banyak dari energi Aquarius, Libra dan Gemini. Baru 3 elemen ya aku lihatnya. Kemudian kita lihat lagi ciri-cirinya. Orangnya ini tertutup ya, secara garis besar dia adalah kelihatannya pendiam, tertutup, pintar, intelek gitu. Kamu melihat kayak hidupnya dia itu seimbang gitu loh. Dia adalah orang yang tenang, jadi tanpa ekspresi sih. Kadang-kadang kalau misalnya kamu ngomong gitu, dia kayak orang blank, kayak orang hidup itu seimbang gitu. Pokoknya misalnya dia ibadah juga, fun juga, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Tapi dia adalah orangnya tertutup ya, tertutup, jam nanti berwibawa dan nggak mau diganggu privasinya. Tapi apa yang kamu lihat di luar itu belum tentu di dalamnya seperti itu. Di sini ada Five of Summer ya, artinya di sini kalau 5 itu sebetulnya lebih kayak ke perubahan. Jadi ini aku lihat kayak banyak konflik ya, kayak banyak kayak banyak orang tuh yang kayak nggak mendukung apa yang dia mau gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mau melakukan ini, kayaknya pada komplain. Jadi dia tuh kayak orang yang ibaratnya patuh, terus ngikut, nggak mau banyak teman-teman, nggak mau banyak tingkah gitu lah, nggak mau banyak yang aneh-aneh, cukup ya udah tertutup dan kayaknya nggak punya banyak temen deh kalau aku lihatnya. Orangnya nggak punya banyak temen, bukan orang yang suka menyenangkan tapi nggak ada yang bisa deket gimana gitu, karena orangnya tertutup. Kenapa ada High Priestess di sini, ada Seven of Summer dan ada ya, aku melihatnya begini. Kamu ketemu sama dia dengan kondisi dia sudah satu paket ya, mungkin dia adalah orang yang penyayang dan keluarga, atau bahkan dia sudah menikah, atau dia tuh lebih berat ke keluarga gitu loh, kayak orang tua itu adalah nomor 1 di hidupnya. Kemudian di sini ada Seven of Summer dan juga ada Unity. Jadi kayak ada ketika kamu ketemu sama dia itu lebih kamu mungkin kondisinya sedang gelisah dalam banyak hal, sedang menunggu seseorang yang tepat mungkin, atau sedang menunggu pekerjaan kamu yang tidak kunjung datang ya kala itu. Kemudian kamu dipertemukan kembali sama dia. Kemungkinan dia ini adalah orang yang sudah lama mengenal kamu dan sudah tahu kamu gitu. Ada The Sun, The Hermit. Kamu tuh ketika bersama dia, kamu itu kayak berpikir bahwa dia adalah kunci jauh masa depan kamu. Dia adalah orang yang kamu suka gitu loh. Tetapi dia di sini lebih banyak tidak ada rencana dan dia itu diem aja gitu loh. Jadi kayak orangnya penyendiri, dan kalau misalnya kamu minta waktu atau pergi atau apa gitu ya,
Dia sekarang kan tuh kayak orang yang nggak banyak gaul gitu loh, susah untuk diajak ketemu atau gimana, karena dia tipe-tipenya adalah sibuk dengan urusannya sendiri. Di sini kamu tuh kayak mulai ada bukan kecurigaan ya teman-teman, tapi kenapa ya orang ini kok kayaknya nggak ada waktu atau gimana gitu. Karena di sini aku pikir dia ya udah lurus-lurus aja, nggak kemana-mana, dan kamu tuh kayak percaya sama dia, dan dia tuh bisa meyakinkan kamu bahwa you are the only one, kayak gitu. Di sini ada Wheel, dan di sini ada King of Summer. Di sini tiba-tiba waktu itu berputar. Yang tadinya kamu happy itu bisa aja berbalik ya. Jadi peluangnya hilang. Sekalipun di sini kamu merasa kayak ada kelegaan, tapi kan segala yang ada di pikiran kamu akhirnya terjawab. Gitu loh. Dia di sini baru menunjukkan sisinya dia yang sebenarnya gitu loh. Dia itu orangnya memang romantis, kamu akuin romantis. Kemudian pokoknya intinya kamu tuh kayak didampingin kemana-mana sampai kamu melihat dia ini sosok yang asli. Nah, seperti apa sih sosok aslinya? Kita akan cek dulu ya teman-teman. Kamu tahu dia adalah orang tegas, orang yang mengerti, orang yang apa. Tapi kita lihat dulu sisi sosok aslinya ya. Dia sudah terbiasa dengan kenyamanan. Jadi segala sesuatu yang kiranya tidak dia nggak biasa, ibaratnya dia tuh manja gitu lah. Dia nggak kebiasa mengambil resiko. Kemudian di sini dia tuh punya keinginan yang banyak, punya keinginan pengen ini pengen itu ya. Terus di sini dia kalau jalan itu gak pakai mikir, termasuk dia adalah orang yang sebenarnya ngontrol. Dia adalah orang yang mengontrol orang, tapi dia sendiri gak mau dikontrol. Itu sifat aslinya. Kemudian kamu baru mengetahui bahwa sikapnya itu kadang-kadang kekanak-kanakan gitu loh. Jadi kalau ditanya kamu mau A atau B, aku ataunya aja deh karena gak ada yang nguntungin, kayak gitu. Jadi dengan begini ya, kamu tahu dia itu tidak mempunyai arah tujuannya. Bener nggak dia sama kamu? Ada nggak masa depan dia sama kamu? Dia belum kasih tahu. Di sini dia tuh selalu datang dan datang lagi dengan perhatian kecil. Dan di sini memang mungkin ya fokusnya itu bisa jadi uang. Dikala sama kamu, mungkin dia mengharapkan adanya bantuan gitu ya dari kamu, atau ada keuntungan yang dia mau ambil dari kamu, yang seakan-akan semua itu kayak kamu tuh diruntuhkan dengan adanya. Ya kan aku bilang dia magician, dia manipulatif. Jadi kayak runtuh gitu, kayak dunia tuh seakan terbalik, dan itu bener-bener kayak ngebuat kamu okay, I'm done. Uang itu segalanya buat dia, dan kalau nggak ada uang ya cinta juga nggak tahu kemana. Dia pokoknya mikirin dirinya sendiri. Di sini bisa jadi sifat jeleknya adalah keluarganya juga terlalu ikut campur. Dia nggak suka mungkin kalau dia sama kamu, dia nggak jalan sama kamu, atau kalau dia melakukan sesuatu di sini itu fatal. Waktu itu adalah orang tuanya dia yang mengontrol ya. Jadi
Bisa jadi dia sudah menikah, ya, karena di sini kan ada Ten of Autumn ya. Bisa aja dia tuh kayak udah family, keluarga happy aja. Dia sudah menikah dan di sini mungkin mau pisah tapi nggak diizinin. Bisa jadi nggak jadi sama kamu. Gitu. Ini sekilas dari dia. Sekarang aku ingin tahu apakah dia di sini ingat sama kamu. Ini orang yang ingat sama kamu, ya udah pasti ingat sama kamu. Maksudnya apa sih yang dia ingat dari kamu? Dia berpikir bahwa kalau tanpa kamu, powernya tuh hilang. Dia merasa dia tuh kayak ketergantungan sama kamu. Ada addiction atau ada obsesi dia ke kamu. Kemudian di sini aku melihatnya juga seperti apa ya teman-teman? Dia menganggap kamu bahwa aku udah tahu nih, ini bakalan selesai gitu loh. Maksudnya rencana-rencana dia sama kamu itu nggak mungkin jadi. Dan itu sebetulnya dia udah tahu gitu loh. Dan yang terbaik buat kamu adalah mendapatkan keadilan tapi bukan dengan dia. Dia mikirnya kayak gitu sih. Sakit hati juga. Dia tahu dia nyakitin kamu. Kemudian di sini dia tuh mikirin kamu, berharap kamu itu bisa kuat ya dengan apa yang sudah terjadi. Dan di sini kamu itu mempunyai kebaikan dan dia tahu sih mungkin kalau dia datang ke kamu lagi, kamu akan kasih maaf gitu ya. Tapi dianya udah keburu nggak enak. Jadi dia akan juga nggak baik-baik gitu. Di sini ada King of Autumn. Dia melihat kamu dan kamu sekarang tanpa dia, kamu itu sukses. Dia tahu itu kamu sukses. Kamu itu sangat karismatik. Kamu itu seakan-akan pasangan di dunia ini yang dia mau. Dia bilang kalau aku tuh punya deep feeling sama kamu, aku punya connection sama kamu secara jiwa gitu. Kalau mungkin aku bisa pilih pasangan lagi, dia maunya kamu. Ini dia masih berhasrat sama kamu, aku lihat. Berhasrat sekaligus takut nyakitin gitu. Dan di sini dia melepaskan. Kenapa? Karena buat kamu mungkin dia adalah salah satu masa lalu yang nggak usah diingat gitu loh. Dia juga sadar diri dan di sini dia berharap kamu mendapatkan new opportunity, kamu mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dia. Namun hambatannya di sini kalau aku lihat ya ada the devil. Keinginan dia sih seperti ini, tapi nyatanya dia masih terikat sama kamu. Dia masih ingin curi-curi komunikasi sama kamu. Dan dia di sini sebenarnya tidak mau melepaskan kamu. Ini adalah sisi gelapnya dia ya, teman-teman. Kondisi dia sekarang. Satu, mungkin ada kondisi-kondisi komunikasi yang tidak bagus. Untuk keuangan mungkin juga ditawarkannya juga ya tidak terlalu oke.
Di sini dia harus cepat mengambil keputusan bahwa dia harus fokus akan sesuatu, dia harus fokus dengan kehidupannya yang dijalani sekarang, bisa jadi dengan pasangannya atau dia sendiri. Di sini dia menjadi orang yang ibaratnya banyak pertimbangan. Orangnya di sini aku lihat kayak lesu, energinya juga kurang bagus, terutama masalah keuangan ya. Ini orangnya adalah orang yang sekarang keuangannya juga kurang bagus, teman-teman. Ancur-ancuran ya, akibat dia meninggalkan kamu mungkin, atau balasan dari Tuhan karena udah nyakitin kamu seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana dengan hidup kamu yang sekarang sendiri. Kamu di sini bisa meraih kesuksesan baru ya, walaupun tanpa dia kamu bisa menerima kesuksesan baru. Di sini kamu merasakan memang sakit hati. Aku beberapa di antara kamu di sini yang sakit hatinya masih parah. Namun sakit hati itu nanti akan berubah menjadi satu kebaikan ya. Di sini kamu harus tahu bahwa masih banyak tanggung jawab yang bisa kamu jalani gitu loh, teman-teman ya. Kalau kamu ada cita-cita, jalani, lupakan sakit hatinya. Jangan buang-buang energi untuk memikirkan seseorang yang sebetulnya dia mikirin kamu, tapi kan ini adalah satu ikatan yang kurang baik ya, ikatan yang kalau kalian bersama juga mungkin Tuhan gak ngizinin gitu loh, makanya kalian dikasih jalan tuh berliku-liku gitu. Beda sama orang yang jatuh bangun rezekinya ya, kalau dia positif ya berarti itu cobaan gitu loh, tapi nanti akan diberikan kembali dan selalu ada hasil akhirnya. Di sini jujur aja teman-teman, hingga saat ini mungkin orang ini itu masih terobsesi sama kamu. Kalian itu bisa bersatu secara vibrasi kalau energi kalian ini tidak tarik menarik, tapi aku lihat di sini kepemilikannya masih ada. Entah ini bisa energi kamu atau energi dia. Ada tips ya teman-teman, dikala kamu cinta sama orang tapi tidak bisa bersatu, jadikanlah dia saudara. Kenapa? Kalau misalnya kamu memaksakan yang Tuhan tidak kehendaki, itu artinya ketika kamu hidup sama dia, maka tidak akan ada yang bagus-bagus. Justru Tuhan itu memberikan dia orang lain supaya bisa menderita sama dia, gitu aja. Dan kamu di sini pantas dapat yang lebih, gitu. Jadi porsi bahagianya itu tidak bisa mengimbangi kamu. Walaupun kamu kata bilang cukup, tapi ya sekali lagi itu nggak bisa. Sekarang kita lihat untuk inisialnya di sini. Ada D, ada Y, ada W, ada Q, ada T, ada M, ada D lagi, ada R, ada V, ada Z, ada S, ada X, ada E, J, Z, B, P, V lagi, G lagi, N, H. Kemudian kita lihat di sini ada Virgo, ada energi Leo, ada energi Taurus, Libra, Scorpio, Capricorn, kemudian di sini ada Aquarius. Jadi ini adalah energi zodiaknya ya. Kalau elemen semuanya rata-rata di sini aku lihat banyak elemennya, ini dari udara juga banyak gitu loh. Ya, terus dari tanah, kemudian dari api, sedikit banget dari elemen air. Tapi itu energinya aja. Tapi kalau zodiaknya ini teman-teman, yang tadi aku kasih tahu ya. Sekarang kita kocok satu lagi deh. Bagaimana kamu harus menanggapi orang yang masih ingat kamu ini?
dan yang membuat energi kamu itu tidak jalan. Di sini ancient wisdom. Ya, kamu harus bijak intinya. Ya, kamu semakin banyak terpaannya, kamu harus semakin kuat. Dia adalah terpaan kamu dan kamu jadi harus kuat. Movement itu balance, ya. Bisa jadi gini, kalau untuk movement tuh banyak teman-teman. Jadi bisa kamu kayak pindah rumah, pindah lingkungan, cari ke hati kamu memanggil ke mana. Misalnya kamu pengen dari Jakarta, misalnya dari selatan pengennya ke dekat pantai, ke daerah Pik gitu, contoh aja. Atau enggak gantilah ruang pertemanan yang ada dia itu ganti. Kalau kalian masih dalam satu kerjaan, ya kalian ganti handphone aja gitu loh. Atau kalian pura-pura nggak lihat kalau dia ada di samping kalian. Itu salah satu adalah bentuk untuk pengalihan energi. Kalau ada dia, kamu pura-pura baca atau ngapain gitu. Jadi nggak usah dipikirin, lepaskan gitu loh. Percayalah, masih banyak kesempatan-kesempatan di luar sana. Kamu tuh adalah orang yang kuat, kamu tuh adalah orang yang kokoh. Power kamu tidak terbatas. Ya, justru dengan dia tidak melupakan kamu di sini, berarti kamu tuh adalah orang yang memang sulit dilupakan dan kamu tuh pantas dikagumi. Oke, jangan buat ini sebagai sakit hati, tapi buat hal ini itu menjadi satu pelajaran bahwa kamu tuh adalah orang yang susah dilupain. Bukan kamu ingat dia, tapi dia ingat kamu. See you when I see you. I love you. Mudah-mudahan kamu sampai sini tidak ada merasa kayak salah terus. Karena aku tahu sebagian dari kamu waktu kita pacaran ataupun berhubungan pasti kita ada salah. Tapi aku yakin deh, banyak yang nonton di sini, energinya aku rasakan adalah energi kesedihan karena dikhianati atau dibohongin gitu ya. Jadi aku buat bacaan ini untuk kamu, semoga menjelaskan dan menguatkan. See you when I see you, and bye bye.